Kegemaran Inter Milan dalam merekrut pemain-pemain veteran kelas kakap dengan status bebas transfer mungkin sudah menjadi rahasia umum. Di bursa transfer musim panas yang penuh dengan kejutan ini, mereka juga memboyong sejumlah pemain yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Dan salah satunya adalah kepindahan wingback asal Kolombia Juan Cuadrado. Pasca bergabung dengan Inter, pemain berjuluk La Vespa ini mengaku sangat bahagia karena bisa berkostum nerazzurri. Kepiawaiannya menjadi seorang wingback yang gesit dan lincah pun sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Meski begitu, ada kisah menarik yang harus kita ketahui dari dalam diri Juan Cuadrado. Lantas, inilah rahasia di balik senyuman La Vespa selengkapnya. Di balik senyuman pemain bernama lengkap Juan Guillermo Cuadrado atau yang biasa dikenal dengan Juan Cuadrado ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Kemiskinan dan tubuh kurus karena makan yang tidak teratur sudah menjadi keseharian dari La Vespa di masa kecilnya. Cuadrado yang lahir di Necoclí, Kolombia pada 26 Mei 1988 silam. Berasal dari latar belakang keluarga miskin dengan segala keterbatasannya. Selain hidup dari keluarga kelas bawah, ia juga tinggal di daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Di usia yang masih relatif kecil, pemain anyar Inter Milan itu harus menyaksikan kematian tragis sang ayah, yakni Don Guillermo. Sang ayah tewas dihabisi oleh sekelompok pria bersenjata yang menyatroni rumahnya. Tragedi yang dialami sang ayah ternyata membuat mental baja Cuadrado mulai terbentuk. Tekad kuatnya dalam mengubah nasib melalui sepak bola terus dirinya hadirkan. Kisah memilukan dalam membangun karir sepak bolanya pun sudah Cuadrado tuangkan melalui bukunya. Dalam buku itu, ia juga menceritakan tentang janjinya kepada sang ibu, Marcela Bello, ketika Cuadrado masih kecil. Berawal dari tanah kelahirannya Necoclí, keluarga Cuadrado pergi ke Apartado untuk mendaftarkan bocah 9 tahun itu ke akademi sepak bola. Namun dalam perjalanannya itu, ada berbagai batu sandungan yang harus ia lewati. Salah satunya adalah mendapat penolakan dari beberapa akademi, lantaran postur tubuhnya yang kecil dan kurus. Sampai tibalah ia berusia 13 tahun, sebuah keajaiban seperti mulai menghampirinya. Ia akhirnya bergabung dengan Akademi Atletico Uraba. Cuadrado memainkan turnamen asfal yang terkenal di Barranquilla. Dari sanalah para pemandu bakat mulai terpukau dengan potensi besar yang dimiliki Juan Cuadrado. Keyakinan yang selalu tumbuh di dalam diri Cuadrado mulai membuahkan hasil. Ia menjelma jadi pemain potensial yang dianggap mampu bersaing di kancah internasional. Tak pelak, performa impresif yang ditunjukkan Cuadrado akhirnya memikat klub Independiente Medellin. Sebelum akhirnya tim Italia Udinese meminangnya di tahun 2009. Lantas, bagaimana cara Cuadrado dalam tanda kutip menggetarkan sepak bola Eropa sampai akhirnya ia mendapat julukan sebagai La Vespa yang begitu melekat sampai sekarang? Juan Cuadrado yang tampil di tanah Eropa untuk pertama kalinya memang tak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi semenjak bergabung dengan Fiorentina di tahun 2012, ia berhasil menemukan sentuhan terbaiknya. Dengan ciri khas permainannya yang cepat dan lincah. Bintang Fiorentina kala itu yakni Luca Toni pun akhirnya menjuluki Cuadrado sebagai La Vespa. Musim terbaiknya bersama Fiorentina terjadi pada musim 2013-2014, di mana ia mampu mencetak 15 gol plus 11 assist dari 43 laga di semua ajang. Pasca 3 musim berbalut kostum La Viola, Cuadrado akhirnya memilih hijrah ke Inggris dengan bergabung bersama Chelsea. Tak hanya itu, pesona Cuadrado juga berhasil menggait hati Melissa Botteiro. Kisah asmara keduanya pun diresmikan ke jenjang pernikahan pada 2016 silam. Berlanjut dengan karir Juan Cuadrado di Inggris. Harga mahal yang digelontorkan The Blues untuk Cuadrado ternyata tak seperti yang diharapkan. Performa La Vespa di Inggris jauh dari kata lumayan. Ia hanya mampu tampil dalam 15 laga dengan membukukan sebiji assist saja. Alhasil, Juventus datang untuk memoles ulang permata Kolombia tersebut. Dirinya pun menjelma jadi pondasi utama sinyonya tua selama bertahun-tahun. Sektor kanan pertahanan yang diisinya menjadi titik kekuatan Juventus. Ex-Fiorentina itu pun sulit tergantikan selama di Allianz Arena. Pasalnya La Vespa tak hanya bisa diplot sebagai wingback saja, melainkan ia juga piawai ketika dipasang sebagai gelandang sayap hingga winger sekalipun.
Secara keseluruhan dari 314 laga yang ia jalani bersama Bianconeri di semua ajang, ia mampu membukukan 26 gol plus 64 assist, serta telah mempersembahkan 11 trofi bagi si Nyonya tua. Mulai dari 5 gelar Liga Italia, 4 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Meski begitu, masa bakti La Vespa yang berakhir pada bulan Juni 2023 kemarin tak lagi diperpanjang Juve. Tak pelak, Inter Milan datang untuk menampung Cuadrado di musim panas ini. Meski begitu, kejutan para Interisti untuk La Vespa terjadi dalam laga kontra Monza. Cuadrado dan Arnautovic yang sama-sama melakoni debut di laga ini mendapat perlakuan berbeda dari Interisti. Jika Arnautovic disambut dengan tepuk tangan yang meriah, maka La Vespa disambut dengan olokan saat masuk lapangan di babak kedua. Hal ini dimaklumi mengingat dirinya merupakan musuh Interisti saat masih berkostum Bianconeri. Pemain berpaspor Kolombia tersebut juga terlibat dalam sederet kontroversi dengan Inter di banyak laga. Salah satunya adalah ketika ia memberikan bogem mentah pada kiper Inter kala itu Samir Handanovic. Melihat rekam jejak tersebut, tak heran banyak Interisti yang menyorakinya saat menggantikan Denzel Dumfries. Terlepas dari semua itu, ada pesan menarik yang diberikan La Vespa untuk football lovers dan semuanya. Ini adalah pesan untuk anak-anak yang ingin maju. Jangan pernah menyerah pada mimpinya. Jika mereka ingin menjadi seseorang dalam hidup, bekerja keraslah dengan disiplin dan banyak dedikasi. Percayalah, semua impian itu akan terwujud seperti yang saya lakukan. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.